mungkin udah tahu juga THR tuh apa gitu. Tapi mungkin uh, semua orang tuh sebetulnya mendapatkan THR nggak sih, Mbak? Oh iya. Nah, THR mungkin sobat pasar modal syariah semua udah tahu ya, THR itu kan tunjangan hari raya. Jadi itu sebenarnya tunjangan yang diberikan oleh pemberi kerja ataupun perusahaan tempat seseorang itu bekerja. Nah, itu sebenarnya wajib nggak sih Mbak kita terima gitu ya? Ya kalau misalnya dari peraturannya itu adalah hak gitu ya, hak Hmm. seorang pekerja gitu atau karyawan untuk mendapatkan itu. Jadi kalau misalnya kita saat ini bekerja, ya itu adalah hak kita untuk diberikan oleh pemberi kerjanya maupun perusahaannya. Besarannya tergantung dari lamanya kita bekerja ya di perusahaan tersebut gitu, Mbak Ping. Benar. Nah, mungkin nih Mbak, apa sih namanya? Masih banyak juga nih kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan gitu. Nah, kira-kira nih kesalahan apa yang sering dilakukan oleh banyak orang ketika mendapatkan THR itu nih Mbak, atau bonus sehingga dana tersebut tuh sering menguap gitu, sering menghilang begitu saja. Iya benar. Jadi sebenarnya THR ini kan kayak tambahan income cuma-cuma gitu ya yang kita dapat gitu. Dan hari raya ini juga berlaku untuk semua umat beragama gitu ya. Hmm. Kalau yang muslim berarti dia akan dapat THR pada saat lebaran gitu kan. Nah, kebanyakan mungkin kalau misalnya kita dapat dua kali lipat gitu ya dari yang biasanya kita dapatkan atau tiga kali lipat, terus kita tuh kayak wah mumpung gitu ya, jadi aji mumpung nih, mumpung ada uang banyak gitu kan, jadi udah pengen ini pengen itu pengen ini pengen itu gitu kan. Nah, siklusnya yang bahaya itu adalah yang pertama nih, pada saat kita menerima THR terus kita langsung merasa kaya gitu ya, kaya dalam artian Betul. wah uangku banyak gitu ya. Karena kalau kita udah ngerasa kaya, kita jadi ngerasa bisa beli ini, bisa beli itu gitu tanpa perhitungan yang matang. Nah, nanti kalau udah ngerasa kaya, mau beli ini jadi langsung beli, mau beli itu langsung beli. Nanti setelah beli itu belum waktunya gajian lagi, yang tadinya merasa kaya jadi merasa kurang gitu kan. Wah, ternyata kurang nih THR-nya sama gajinya gitu kan. Akhirnya nanti sisa waktunya sampai gajian berikutnya ya akhirnya kekurangan. Jangan sampai karena kita merasa kaya di awal terus beli-beli di awal itu tadi akhirnya kekurangan, terus jadinya pemborosan, dan yang lebih apa ya fatal lagi jadinya harus berhutang di akhir-akhir tanggal mau Betul. gajian gitu. Benar. Nah, mungkin salah satunya adalah ketika kita baru mendapatkan THR, mungkin bisa langsung dipos-posin kali ya, Mbak. Karena kan mungkin banyak nih mumpung kayak orang-orang gitu, ya kayak Aping gitu misalkan, baru dapat THR gitu. Oh, mumpung nih dapat THR, jadi beli aja. Padahal harusnya tuh kalau setelah kita mendapatkan THR, mungkin lebih baiknya adalah kita mempos-poskan dulu kali ya, Mbak. Jadi biar uangnya itu sudah apa ya, sudah keluar keluar dengan pengeluaran yang sudah kita pos-poskan Ya, tersebut. Kayak gitu udah ya, ada Mbak? anggarannya ya benar. Jadi Betul, apa namanya? betul. Sebelum kita beli, misalnya, oh pegang uang besar gitu ya, mau beli ini kayaknya masih ada sisanya nih. Sebelum kita beli ya kita benar kata Mbak Aping tadi, ada baiknya sebelum itu kita terima, justru mungkin ada sebagian teman yang udah terima ya di tanggal 25 kemarin, tapi ada juga mungkin yang belum dapat misalnya. Nah, itu ada baiknya kita taruh dulu anggaran-anggarannya atau budgetingnya, misalnya berapa yang bisa kita keluarin untuk beli A misalnya, berapa yang bisa kita keluarin, apa yang sebaiknya jangan dulu kayak gitu. Nanti mungkin kita akan bahas lebih detail di Betul. seperti ini ya, jadi jangan Oke, kemana-mana gitu. betul. Nah, mungkin juga nih ya Mbak, banyak dari kita gitu yang menggunakan uang THR ini untuk membayar hutang gitu kan, sehingga uang THR yang didapatkan itu jadi digunakan itu untuk kebutuhan lain gitu. Apakah itu salah satu pola keuangan yang salah, Mbak? Ya, menarik nih ya. Jadi kalau keuangan itu, kalau pertanyaannya salah atau benar, kita kembali dulu ke definisinya gitu ya. Jadi THR itu kan tunjangan hari raya. Jadi Hmm. harapannya bahwa THR ini dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan hari raya gitu. Contohnya misal kalau misalnya kebutuhan lebaran itu ada zakat fitrah gitu ya. Terus ada kita kasih ke orang tua misalnya, atau kita bayar THR yang orang yang ikut bekerja sama kita gitu, atau beli baju lebaran misalnya yang suka kompakan gitu kan satu keluarga. Nah, apakah salah nih Mbak kalau misalnya saya pakai buat bayar hutang misalnya gitu?
sebenarnya salah atau enggak itu kita lihat dulu nih alokasi yang untuk hari rayanya sudah terpenuhi dulu atau belum. Misalnya zakat fitrah jangan sampai kelewat, terus Hmm. kasih orang tua gitu kan, THR orang yang kerja sama kita. Kalau misalnya pos-pos alokasi untuk THR itu udah terpenuhi semua, ternyata masih ada sisanya gitu kan. Tadi kan kita sisihkan dulu nih semua yang penting-penting. Ternyata masih ada sisanya. Nah, itu boleh kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya ini kan deketan sama misalnya masuk sekolah anak gitu ya. Nah, terus ada kekurangan, sisanya mau dipakai itu ya silakan-silakan aja gitu. Terus misalnya ada hutang, ternyata seperti Mbak Aping tadi bertanya, boleh nggak sih buat nutup hutang? Nah, itu bagus banget ya kalau ternyata THR-nya tuh nggak habis gitu ya, Hmm. nggak habis artinya masih ada sisa untuk nutup hutang. Karena kan hutang kewajiban yang akan mempengaruhi keuangan kita selanjutnya ya setelah Lebaran dan sebagainya. Jadi kalau misalnya memang THR itu ada sisa untuk nutup seluruh hutang kita itu bagus banget gitu ya. Gitu Mbak Aping. Betul. Nah, jadi sebaiknya apa nih, Mbak, yang harus kita lakukan gitu saat setelah kita mendapatkan THR gitu? Ya, setelah buat THR yang pasti kita jangan lupa bersyukur gitu ya. Bersyukur berapapun THR yang kita dapat. Misalnya mau 1 kali gaji, 2 kali gaji, atau setengah gaji, kita bersyukur dulu gitu kan. Karena kalau misalnya kita nggak bersyukur, pasti kita ngerasa kurang terus kan. Nah, dengan THR Betul. yang udah ada itu, jangan lupa kita usahakan strict sama anggaran atau budgeting yang udah kita buat. Misalnya, untuk zakat sedekah, oh kita ada budget nih 500.000 misalnya gitu kan. Kemudian untuk kasih orang tua, kita ada budget juga, misalnya 1 juta, seperti itu. Terus untuk saudara-saudara yang butuh gitu kan, biasanya kan saudara-saudara juga happy ya kalau misalnya kita Hmm. kasih gitu kan. Saudara-saudara yang butuh kita kasih juga. Kemudian untuk yang bekerja sama kita jangan lupa juga kita kasih. Nah terus kalau misalnya kita mau berbahagia di hari raya gitu kan, dengan mengenakan baju yang kompakan sama keluarga gitu kan untuk memori. Nah, itu boleh-boleh aja silahkan gitu. Jadi yang paling utama bersyukur, yang kedua sesuai alokasi budget kita, dan yang ketiga menahan diri adalah kunci. Jadi kan ini diskonan di mana-mana gitu ya. Tapi Betul. kalau misalnya memang sudah limitnya udah di atas nih buat belanja-belanja, ya udah tahan dulu, tahan gitu. Betul. Nah, itu dia tuh Sob. Jadi memang kunci utamanya adalah bersyukur karena apapun yang telah kita dapatkan kalau misalkan dengan bersyukur nikmat gitu ya, Mbak. Dan insya Allah selalu Betul. ngerasa cukup gitu ya. Nah, itu Iya, Sob. Jadi jangan lupa juga mungkin dari THR yang kita dapatkan itu kan sebetulnya banyak orang juga yang bilang sebetulnya di dalam rezeki kita tuh ada rezeki orang lain. Nah, mungkin THR yang iya, kita dapetin juga jangan lupa untuk dizakatkan gitu ya, Mbak. betul. Zakat, Betul. 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 Nah, nih Mbak ngomongin zakat gitu. Kira-kira nih kan zakat, terus kebutuhan lebaran, dan dana darurat gitu. Mana nih yang harus diprioritaskan terutama kali nih Mbak? Oke, tadi zakat, kemudian apa? Kebutuhan lebaran dan juga dana Kebutuhan darurat lebaran. gitu. Oke, nah itu tadi urutannya udah benar sih gitu ya. Yang pertama udah pasti zakat fitrah karena kan itu limit time ya. Kita memang Mm-mm. apa zakat fitrah hanya ada di bulan Ramadan gitu kan. Nah, kemudian nanti kalau sudah zakat fitrah, yang kedua adalah untuk kebutuhan lebaran. Kebutuhan lebaran itu termasuk buat mudik gitu kan, buat ongkos pesawat, buat ongkos transportasi umum, misalnya kita pakai transportasi umum atau buat bensin, pokoknya buat mudik, pulang dan pergi. Kan biasanya teman-teman nih pas pergi bawa uang banyak gitu ya ke kampung ya. Nanti pas pulang jangan sampai udah udah limit banget gitu kan. Nah, jadi itu perlu perhitungkan pulang dan perginya tuh ongkosnya berapa sih gitu. Jangan Hmm. sampai di kampung kita memang pengen nyenengin gitu ya saudara-saudara kita gitu. Tapi jangan sampai nanti pas pulang kitanya sendiri yang aduh ongkosnya nih nggak ada misalnya gitu. Nah, kemudian kalau masih kembali lagi kalau masih ada sisa, nah dana darurat boleh tuh diisi di rekening dana daruratnya ya supaya bisa cepat terlaksana kebutuhan ideal untuk dana daruratnya gitu Mbak Aping. Tapi sebetulnya kalau misalkan kebutuhan lebaran gitu Mbak sama dana darurat gitu, sebetulnya yang harus diprioritaskan pertama kali tuh apa dulu sih Mbak? Apakah dana darurat dulu nih baru kebutuhan lebaran gitu? Ya, jadi kan pada saat kita menerima THR itu kan sebenarnya Hmm? kan kita menerima dua sumber income ya, dua sumber income yang beda nih. Hmm. Satu adalah income rutin bulanan kita dan yang kedua adalah apa sumber income
bonus lah gitu ya, bonus tunjangan hari raya. Nah, dana darurat ya sebenarnya kita alokasinya seperti hari biasa aja, seperti bulan-bulan biasa gitu. Dari gaji per bulan kita tuh udah kita porsiin kan, minimal 10% kita masukin dana darurat. Nah, bonusnya dengan adanya tambahan income ini dari THR, kita bisa masukin porsi yang lebih besar di bulan ini. Kalau misalnya tadi yang biasanya cuma 10%, dengan adanya tambahan ini, kita bisa masukin misalnya 20% atau 30% gitu. Jadi itu dua sumber alokasi yang berbeda sebenarnya, tapi tidak ada salahnya kalau misalnya kita masukin dana darurat dari sisa THR itu sendiri. Nah, kebutuhan lebaran ini kan sebenarnya kan kalau dibilang apa namanya urgent sekali, sebenarnya itu pilihan di kita ya. Cuma kan ini terjadi setahun sekali. Kadang kan orang, wah ini Betul. momen gitu kan, momen yang nggak bisa terulang gitu. Ya nggak apa-apa. Memang THR itu tujuannya untuk itu, untuk kita bisa living the moment gitu ya. Jadi kita utamakan aja dulu untuk THR nih ya. Untuk THR kita utamakan aja dulu kebutuhan lebaran. Nanti kalau ada sisa boleh nambah ke yang income rutin itu untuk dana daruratnya gitu. Wah, Masya Allah, makin seru nih pembahasan kita hari ini nih Mbak. Tapi sebelum Aping berlanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Aping mau ngingetin lagi untuk Sobat Pasar Modal Syariah, jika kalian punya pertanyaan langsung aja nih, ketik di kolom komen atau di question box, karena nanti akan kita pilih nih pertanyaan dari Sobat Sebuah dan akan langsung dijawab oleh Mbak Putri. Oke deh, kalau gitu kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Nah, kalau misalkan ngomongin soal self reward gitu ya, Mbak. Karena kan mungkin nih THR gitu, setahun sekali nih kita dapetinnya mumpung gitu kan. Kayak kapan lagi nih gitu kan mendapatkan bonus gitu. Jadi atau mungkin banyak juga nih orang yang mengatasnamakan self reward tapi pengeluarannya tuh self rewardnya hampir setiap minggu gitu nih, Mbak. Nah, itu kan mungkin salah gitu ya, Mbak. Tapi ada nggak sih Mbak, berapa sih limit atau batasan self reward agar bisa membahagiakan diri sendiri tapi tidak menguras keuangan? Oke, nah self reward ini sebenarnya itu dua mata pisau yang bisa bagus kalau digunakannya untuk hal-hal yang bagus, tapi bisa juga berbahaya gitu ya. Alih-alih self reward, tapi jadinya bocor halus gitu kan. Nah, self rewardnya kita bisa tanya dulu ke dalam diri kita gitu kan. Ini self rewardnya untuk apa? Apakah menuju ke pemborosan atau enggak gitu kan? Boleh-boleh aja kita misalnya punya pengen self reward gitu dari THR ini gitu. Tapi perlu dilihat kalau misalnya ternyata self rewardnya ini benar-benar bikin kita kayak recharge energi lagi atau bikin kita semangat gitu ya, itu boleh banget gitu. Nah, misalnya contoh misalnya teman-teman udah setahun ini pengen ganti handphone misalnya karena kita banyak WFH misalnya gitu kan, kita banyak pakai handphone. Nah, selama setahun ini kita udah nunggu-nunggu nih pengen ganti handphone gitu untuk tujuan kerjaan gitu. Ternyata ada THR yang bisa cukup untuk ganti handphone. Nah, itu self reward boleh gitu kan, karena itu memang sudah perlu gitu ya, udah butuh nih ganti handphone. Tapi kalau misalnya handphonenya masih bagus, terus pengen ngetren misalnya gitu ya, terus jadinya mengganggu kebutuhan-kebutuhan yang lain yang lebih urgent, nah itu menuju ke pemborosan jadinya gitu. Terus kalau misalnya self rewardnya pengen apa? Pengen beli nggak jauh-jauh dari baju lebaran, sepatu baru misalnya gitu ya. Ya boleh-boleh aja silakan. Kalau bisa maksimum itu nggak lebih dari 20% dari THR kita gitu. Bener, dan mungkin disesuaikan dengan kondisi keuangan juga ya Mbak. Jangan sampai nih Ya, kita pengen betul. self reward tapi setiap minggu gitu, setiap ke mall gitu, ada sepatu bagus gitu, self reward deh. Biasanya kan suka kayak gitu ya Mbak, mumpung mungkin di ATM mumpung lagi ada duit nih, udah deh dibeliin dulu gitu. Itu mah nabung bisa nanti, bisa kapan-kapan. Mungkin banyak juga tuh yang kayak gitu mungkin, tapi itu adalah salah satu hal yang salah ya Mbak, dan gak boleh gitu ya. Jadi ya itu tadi yang Mbak Triana bilang gitu. Oke deh, nih kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Kira-kira apa saja prioritas utama dalam mengatur keuangan nih Mbak? Prioritas utama dalam mengatur keuangan. Kalau misalnya dalam kehidupan kita yang rutinitas, itu kan kita sudah ada yang namanya cara mengelola keuangan gitu ya. Kalau misalnya sobat pasar modal syariah semua sudah pernah ikut kelas-kelas keuangan, itu pasti sudah mulai tahu nih alokasinya harus kemana-kemana aja gitu kan. Nah, yang pertama adalah saya itu biasa kan itu ada banyak ya step-stepnya, tapi ada tiga
tiga konsep besar yang mungkin perlu kita ingat banget gitu ya. Saya biasa nyebutnya adalah SIP gitu ya, SIP. Jadi yang pertama kalau zakat itu kan udah kewajiban kita ya seorang muslim gitu kan, kita berzakat kalau memang penghasilan kita itu memenuhi untuk berzakat. Nah, nanti setelah itu ada S. S itu adalah sedekah gitu ya. S itu sedekah dan wakaf. Kalau sekarang kan wakaf kan Masya Allah ya, nggak perlu, artinya satu rumah kita wakafin, terus tanah yang udah besar kita wakafin. Ini kan wakaf sudah bisa kecil-kecil, misalnya per meter bidang tanah, kayak gitu. Nah, itu S. Kemudian yang kedua adalah, ini dari rutinitas income bulanan kita gitu ya, kita mengaturnya. Yang kedua setelah sedekah sama wakaf, terus kita masuk ke income protection. Nah, di income protection ini sebenarnya untuk melindungi penghasilan kita ini yang selalu ada, itu kan harus kita jaga agar selalu ada dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, dalam keadaan apa namanya, yang kita bisa bekerja maupun yang tidak bisa bekerja. Nah, dana darurat itu juga poin penting yang perlu kita sisihin. Jadi di income protection itu kita ada dana darurat normal. Dana darurat normal itu yang mungkin sobat pasar modal syariah udah tahu, ada dari 3 kali pengeluaran bulanan sampai dengan 12 kali gitu ya. Jadi kalau misalnya masih single 3 kali, terus udah menikah 6 kali, ini yang mau kita tuju ya, artinya ini yang mau kita tuju tuh ada 3 kali dari pengeluaran bulanan kita yang jadi dana darurat gitu kan. Kemudian untuk yang sudah menikah dan punya anak 9 kali, kemudian untuk yang sudah menikah dan anaknya lebih dari 1 atau sandwich generation, nah itu 12 kali. Nah, alokasinya berapa sih? Kalau yang tadi zakat dan sedekah ya boleh 10% misalnya gitu ya. Dialokasikan gitu kan. Nah, terus atau 5% juga boleh. Kemudian yang selanjutnya adalah P. P itu adalah pilih investasi. Nah, ini penting ya. Jadi kalau sobat pasar modal syariah, kalau tadi yang pondasi-pondasinya itu udah ketutup, jangan lupa ke investasi dulu nih sebelum ke gaya hidup gitu ya. Jadi kepilih investasinya yang seperti apa? Investasinya yang terdaftar gitu, yang legal, yang syariah, supaya itu akan jadi berkah juga ya untuk harta kita gitu. Jangan sampai kita belanjakan di tempat-tempat yang ternyata wow gitu kan, ternyata nggak legal, akhirnya melayang deh gitu investasinya. Nah, nanti kalau SIP itu tadi udah terpenuhi, nah teman-teman boleh tuh untuk biaya hidup kan udah pasti gitu ya. Terus untuk gaya hidup kayak tadi tuh yang Mbak Aping bilang, kayak di mall misalnya seminggu sekali mampir gitu kan. Terus duduk-duduk ngeteh di mana, seperti itu Mbak Aping. Atau jajan online juga tuh Mbak Atau jajan Putri. online, nah iya tuh. Bener. Setiap hari nanti ada paket dateng gitu ya. Betul, betul. Nah, itu sob, jangan lupa juga untuk investasi, karena itu kan investasi untuk masa depan kita, dan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kalian nih, dengan tujuan kalian investasi untuk apa gitu. Karena mungkin dapat dibilang juga nih Mbak, kalau misalkan sekarang tuh investasi udah nggak perlu ribet lagi gitu ya Mbak, karena mungkin dengan kita rebahan aja tuh kita bisa mulai gitu investasi. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk tidak berinvestasi gitu ya Mbak. Apalagi sekarang Iya, mungkin betul. generasi milenial juga udah mulai melek nih Mbak, udah mulai sadar akan pentingnya investasi gitu. Sebetulnya kayak dengan kalian nominal kecil pun gitu, kalian sudah bisa, asalkan kalian ada kemauan dan juga konsisten diri gitu ya Mbak. Dan itu insya Allah bisa berjalan gitu dengan seiringnya waktu gitu ya Mbak. Iya, betul sekali. Oke nih, nah pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Kira-kira apa nih yang sebaiknya kita lakukan sebelum berinvestasi, dan investasi apa nih yang bagus gitu? Oke, biasanya kalau pertanyaan ini saya selalu mengumpamakan kayak kita kalau misalnya kita mau naik misalnya transportasi yang online itu ya. Jadi kan kalau kita mau pakai aplikasi online itu kan kita perlu set tujuannya dulu, bener nggak Mbak Aping? Betul. Jadi kita set dulu nih, kamu mau pergi kemana? Terus kita set, mau ke sana misalnya. Terus, terus baru nanti narik titik lokasi kita saat ini kan, terus baru ketahuan tarifnya. Nah, sebenarnya berinvestasi tuh hampir mirip dengan itu. Kita set dulu tujuan investasi kita tuh untuk apa. Misalnya, kalau misalnya masih single, mungkin bisa untuk pembelian rumah pertama gitu ya, mau investasi. Terus, misalnya mau buat sekolah lagi, misalnya S2 atau dokter, misalnya mau spesialis misalnya. Nah, itu
boleh pilih investasi. Kalau yang sudah menikah, misalnya untuk dana pendidikan anak, misalnya, atau untuk dana pensiun gitu. Jadi tujuannya pertama di set dulu kan. Nanti kalau kita udah set tujuannya, misalnya, oh ini kira-kira jarak tempuhnya itu ada berapa tahun lagi gitu kan. Kalau di aplikasi online kan kilometer ya. Nah, kalau kita tuh jarak tempuh, misalnya kalau misalnya mau untuk dana pendidikan anak, untuk pendidikan apa nih, SMA atau SMP misalnya, atau kuliah. Nah, kalau misalnya masih untuk kuliah, 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi, berarti kan itu jangka panjang gitu ya. Hmm. Berarti itu investasinya perlu untuk jangka panjang. Nah, setelah kita tahu masa investasinya, terus dari titik kita saat ini, nah itu berapa yang bisa kita alokasikan gitu kan. Kalau di aplikasi kan tarif yang perlu kita keluarkan. Nah, ini adalah alokasi yang perlu kita keluarkan gitu. Berapa per bulannya sampai nanti kita sampai ke tujuan akhir dari investasi kita itu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah tahu tujuannya, boleh mulai sisihkan nih dari income bulanan, dari penghasilan bulanan minimal teman-teman sisihkan 10%. Dan nanti teman-teman boleh pilih investasi yang paling penting adalah logis ya, kemudian legal dan juga sesuai syariah. Kemudian nanti instrumennya teman-teman boleh pilih sesuai dengan jangka waktunya. Apakah ini termasuknya jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, atau jangka waktu panjang. Seperti itu. Nanti kalau misalnya kita sudah pilih instrumen keuangannya, nah kita akan lebih gampang tuh evaluasinya. Jangan lupa setelah kita alokasikan gitu kan, terus kita evaluasi nih secara berkala, boleh setahun sekali, boleh per 6 bulan, atau misalnya kita ada pindah kerja, terus income kita naik, nah itu kita boleh evaluasi ya, naikin alokasi buat investasinya gitu. Terus kalau misalnya kita mau diferensiasi, misalnya sekarang pilihnya oh saham syariah misalnya gitu ya, terus nanti mau pindah instrumennya misalnya. Jadi kita bisa evaluasi nih kira-kira mana yang masih sesuai sama tujuan keuangan kita. Dan yang terakhir adalah konsistensi tadi. Hmm. Konsistensi adalah kunci dari tercapainya tujuan investasi kita. Jadi kalau misalnya bulan ini kita udah investasi, wah bagus nih sesuai budget, misalnya 2 juta per bulan kita investasi. Terus bulan depannya bolong, misalnya karena ada uh, konser misalnya gitu, beli tiket konser. Nah, jadi nggak teralokasi. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Jadi konsisten per bulan sekian 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 gitu, Mbak Pin. Betul. Nah, terus nih Mbak, kira-kira langkah apa saja nih yang bisa kita lakukan dalam mengatur keuangan dan kira-kira bagaimana nih agar kita tidak melakukan hal boros ini nih Mbak, Mbak yang mungkin sulit untuk dicegah gitu. Gimana tuh cara biar Iya. kita nggak boros gitu? Iya. Ini kita bisa mulai dari catatan-catatan keuangan kecil gitu ya. Kalau misalnya prakteknya tuh dari sekian besar penghasilan yang kita dapatkan, kita bisa buat pembukuan sederhana lah gitu ya, atau Hmm. budgeting sederhana gitu. Budgeting sederhana, ini budgeting besarnya dulu. Misalnya kayak tadi tuh kita udah budgeting untuk zakat, sedekah, wakaf, misalnya ziswafnya itu kita udah alokasiin misalnya 5-10% misalnya gitu ya. Nah, terus nanti jadi kita udah punya nih tabel-tabel, saya biasanya udah ada namanya monthly review gitu ya. Jadi Hmm. udah ada nih 5-10% misalnya buat Ziswaf tadi. Jadi sebelum itu masuk kita udah tahu nanti yang harus kita masukin sekian gitu. Nah, terus nanti setelah Ziswaf itu kita dana darurat tadi ya, dana darurat misalnya 10% masih kita masukin. Nah, 10% deh kita masukin. Kemudian nanti sudah dana darurat, nah kemudian saya punya dana darurat abnormal. Dana darurat abnormal itu income protection atau proteksi syariah gitu ya. Nah, itu nanti udah ada tuh, kan itu setiap bulan udah ada kontribusinya ya. Hmm. Misalnya 3 juta per bulan atau 2 juta per bulan. Nah, itu juga udah dialokasiin, jangan diganggu gugat gitu kan. Kemudian yang selanjutnya investasi tadi ya, sesuai tujuannya. Misalnya mau apa nih? Misalnya kita punya beberapa tujuan, nah itu berarti ada di instrumen-instrumen terpisah. Atau kalau instrumennya sama, ya berarti itu harus kita kontrol gitu ya. Misalnya pilihnya sama-sama di saham syariah, 4 juta, 2 juta untuk pendidikan, 2 juta untuk pensiun, misalnya kayak gitu. Nah, itu kita langsung masukin. Atau misalnya ada yang satu instrumennya di emas batangan, misalnya gitu kan. Misalnya jangkanya lebih pendek. Ya udah, berarti kita bisa memilih beberapa metode gitu kan. Mau beli emas yang sekarang kan banyak yang kecil-kecil gitu ya, Hmm. mau dibeliin juga boleh. Nanti kalau misalnya udah investasi minimal 10% juga ya investasi. Nah, kalau teman-teman punya hutang, itu teman-teman usahain ini untuk
untuk keamanan gitu ya, keamanan cash flow kita ke depannya gitu ya. Jadi usahain teman-teman itu punya maksimum cicilan hutang itu 30% gitu ya dari penghasilan bulanan. Jadi kalau misalnya saat ini teman-teman punya income 10 juta misalnya gitu ya. Terus ternyata cicilan hutangnya 4 juta, berarti kan kelebihan 1 juta ya. Hmm. Nah, itu perlu dievaluasi tuh, gimana supaya nuruninnya gitu. Apa pokoknya mulai dicicil atau ada aset yang bisa dijual untuk nurunin pokoknya sehingga nanti cicilannya bisa jadi 3 juta per bulan maksimum gitu kan. Nah, terus nanti kemudian kalau misalnya hutangnya udah rapih juga rasionya, terus teman-teman untuk biaya hidup sih rata-rata biasanya 40-60% gitu ya. Nah, terakhir buat self reward untuk hiburan gitu kan, itu 10% gitu kan minimal. Nah, seperti itu kira-kira cara mengelola keuangannya. Nanti setiap bulan biasanya akan apa kita lihat nih kita disiplin nggak gitu kan. Terus dan yang sudah kita porsi-porsiin itu nggak usah dilihat-lihat lagi tuh, artinya diintip-intip investasinya udah berapa ya misalnya gitu kan, karena itu jangka panjang kan. Jadi konsisten aja, nanti ada kalanya misalnya dia agak turun, nanti agak naik. Nah, pilihlah tempat-tempat yang teman-teman gampang pantaunya gitu ya. Sekarang kan udah banyak ya yang kita bisa lihat secara real time dan sebagainya. Seperti itu Mbak Aping. Betul, wah Masya Allah nih. Nah nih Mbak Putri, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir nih dari Pasar Modal Syariah sebelum kita masuk ke pertanyaan dari Sobat-Sobat Pasar Modal Syariah. Nah nih Mbak, pertanyaan terakhirnya, bagaimana tips mengelola uang THR yang baik dan benar agar dananya digunakan optimal gitu? Oke, jadi teman-teman Sobat Pasar Modal Syariah semua, di bulan ini itu kan bulan spesial ya, bukan hanya ini banyak pahala, bukan hanya ini berkah Ramadan gitu kan, itu di 10 hari terakhir ini kita perlu kejar itu, dan yang juga perlu kita sama-sama juga kita jaga, ada 2 income yang akan masuk atau yang sudah masuk gitu kan. Ada income rutin bulanan, kemudian ada juga THR. Nah, ini porsinya ini dua porsi yang berbeda sebenarnya untuk alokasinya. Kalau misalnya yang rutin bulanan tadi, seperti pertanyaan sebelumnya ya, yang udah kita bagi-bagi. Nah, untuk THR ini, teman-teman atau Sobat Pasar Modal Syariah semua bisa pakai tips berikut ini ya. Pakai caranya 1-2-2-1-2-2 gitu ya. Apa tuh 1-2-2-1-2-2 gitu kan. Nah, satu itu maksudnya adalah 10%. 10% kita boleh utamakan untuk zakat dan sedekah dulu. Mau kan teman-teman hartanya nggak hanya ada di dunia, tapi dibawanya sampai ke akhirat kelak gitu ya. Jadi amal jariah. Nah, jadi 10 pertama kita keluarkan dulu untuk zakat dan sedekah gitu ya. Kemudian yang 20% kedua kita boleh nih kasih untuk apa namanya? Untuk orang tua gitu kan. Terus untuk THR Mbak misalnya gitu, atau untuk saudara-saudara kita gitu kan. Nah, itu kita kasih. Nah, kemudian 20% yang ketiga tadi 1-2-2. Nah, kalau misalnya teman-teman memang ada pinjaman yang sekiranya dari bulan-bulan sebelumnya itu cash flow-nya itu jadi bikin berantakan gitu ya, kan pasti nggak nyaman banget ya. Setiap bulan kita kerja terus masuk penghasilan ternyata cash flow-nya masih berantakan nih karena adanya pinjaman ini. Nah, boleh 20%-nya teman-teman alokasi ini untuk bayar pinjamannya gitu ya, supaya nanti cash flow kedepannya jadi lebih enak, lebih baik gitu kan. Nah, kemudian yang 10% kedua, teman-teman boleh masukin ke dana darurat. Misalnya tadi mau menuhin dana darurat dari income yang biasa udah ada nih, yuk kita tambah lagi nih biar cepet nyampe, misalnya gitu kan. Nah, boleh tuh ditambahin 10% untuk dana darurat. Kemudian 20% untuk keperluan lebaran. Keperluan lebaran misalnya mau kasih hampers ya. Kita kan suka ya mau ngasih hampers ke rekan-rekan kita, misalnya gitu, ke teman-teman yang udah lama misalnya nggak ketemu, nggak bisa buka bareng, nah kita kirimin hampers, itu boleh dari 20%-nya itu. Nah, kemudian 20% terakhir, ini opsional. Boleh ke investasi, silahkan. Misalnya mau nambahin, ini kan banyak, apa namanya, edisi-edisi gift series-nya Idul Fitri. Misalnya kita mau beli tuh buat investasi, nah itu boleh. Kemudian misalnya optional juga buat self reward yang tadi itu juga boleh dipakai. Jadi ini tips kalau misalnya teman-teman bingung ini alokasiin gimana, ya udah ingat aja 1-2-2-1-2-2 seperti itu Mbak Ping. Oke deh, nah ingat tuh soal 1-2-2-1-2-2 ya Mbak.
Yang penting adalah Iya. apa ya, utamakan dulu kebutuhan kita gitu ya, dan jangan Iya. lupa juga untuk menabung juga investasi sob. Oke deh kalau gitu kita langsung jawabin aja nih Mbak beberapa pertanyaan yang sudah masuk di live hari ini nih ya Mbak Putri. Sebentar. Ini ada pertanyaan dari Kim Sofyun. Dia menanyakan, Mbak Putri kalau pemula bagusnya diinvestasiin di apa ya? Untuk pemula nih, untuk investor pemula nih, Mbak. Oh, Nah, itu oke. gimana, Mbak? Untuk investor pemula ini kan biasanya kalau misalnya kita mau investasi kan kita perlu kenali dulu profil resiko kita sendiri ya. Betul. Kita tipenya orangnya tuh yang seperti apa nih? Kita orangnya tipenya yang konservatif kah gitu? Atau misalnya kita moderat masih berani sih kalau resiko dikit-dikit sih misalnya gitu. Atau kita yang agresif nih pengennya returnnya tinggi gitu kan. Nah, teman-teman boleh kenalin dulu profil risiko teman-teman masing-masing gitu kan. Hmm. Kalau misalnya teman-teman misalnya nggak tahu, aku nggak tahu nih Mbak Putri, aku profil risikonya kayak gimana gitu ya. Teman-teman boleh cari ya di internet kan sekarang banyak tuh caranya tahu profil risiko kita tuh dia ada kuesionernya tuh. Kalau misalnya teman-teman pengen nanya saya juga ada kuesionernya, boleh tanya. Nah itu dari situ kita bisa tahu oh ternyata aku ini tipenya moderat gitu misalnya. Nah, dari situ nanti untuk investor pemula ya biasanya boleh coba dulu di apa ya platform online yang kira-kira dia alokasinya nggak terlalu banyak, misalnya bisa mulai dari berapa ratus ribu, misalnya Hmm. gitu ya. Kalau misalnya yang udah langsung harus berapa lot gitu kan mungkin nanti pusing gitu ya. Jadi bisa mulai yang berapa ratus ribu, mau dari misalnya emas batangan misalnya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau sukanya misalnya yang fisik, nah teman-teman bisa belinya yang mini-mini dulu, misalnya kayak gitu setiap bulan dikumpulin mini-mini nanti ada dompetnya misalnya. Terus tapi kalau misalnya teman-teman yang aduh Mbak, saya kayaknya kalau misalnya megang fisik saya takut misalnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa ke yang pakai misalnya tabungan syariah untuk emas misalnya gitu ya. Nah, itu kan ada juga. Kemudian kalau misalnya teman-teman ternyata moderat, pengen nih nyoba-nyoba Mbak Putri untuk reksadana misalnya gitu ya. Nah, teman-teman boleh pilih platform reksadana yang memang tadi ya legal dan syariah gitu kan. Kan ada pilihannya banyak. Terus di situ juga bisa kelihatan kinerja-kinerja sebelumnya, historinya, misalnya returnnya berapa persen gitu kan dari awal peluncuran atau per tahun berapa. Nah, teman-teman bisa coba tuh misalnya reksadana pertama misalnya pasar uang syariah misalnya gitu ya yang liquid dulu misalnya gitu. Nah, Hmm. teman-teman boleh tuh alokasiin 10% gitu. Terus tapi kalau misalnya yang agresif gitu, ya Allah returnnya saya nggak mau nih yang segini, maunya yang di atas misalnya maunya yang di atas returnnya 10% misalnya maunya atau yang di atas 8%. Nah, teman-teman boleh deh coba misalnya reksadana saham syariah misalnya gitu kan. Itu returnnya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya yang tipenya apa ya konservatif gitu kan boleh pilihnya kayak deposito syariah atau emas batangan gitu kan. Kalau yang moderat boleh pilih yang campuran reksadananya seperti itu kurang lebihnya ya. Oke deh. Nah, semoga terjawab nih ya, Kim Sofyun. Nah, terus ada juga nih pertanyaan nih, Mbak. Saya sandwich generation, sudah mendapatkan THR juga. Namun, saya memiliki orang tua yang harus saya danai dan juga adik-adik saya. Nah, orang tua saya menyarankan untuk membelikan baju lebaran terlebih dahulu, namun untuk kebutuhan masih belum memenuhi. Itu gimana ya? Apakah ada tips and triknya, Mbak? Oke, nah ini sandwich generation ini sebenarnya menarik ya gitu kan. Di sisi lain kita juga mikirin kebutuhan hidup, di sisi lain juga kita pengen nyenengin keluarga gitu kan, Betul. dengan budget yang ada gitu. Nah, mungkin bisa didudukin bareng gitu kan, diskusi bareng sama orang tuanya misalnya. Dan budget lebaran juga seperti tadi, misalnya teman-teman mau kasih dari THR itu, misalnya THR-nya 1 juta misalnya ya. Nah, terus tadi teman-teman, kalau misalnya bingung, Mbak, ini gimana ya disuruh disuruh beli baju lebaran tapi ada kebutuhan juga yang belum terpenuhi. Nah, teman-teman bisa mulai dari yang tadi 122 misalnya gitu ya. Kalau misalnya kebutuhan lebaran itu misalnya 20%. Nah, itu dapat baju lebarannya yang seperti apa? Nah, itu bisa disesuaikan dengan
budgetnya. Kan sekarang banyak ya baju lebaran yang harganya dari mulai yang low budget gitu kan sampai yang high budget. Nah, jadi teman-teman bisa sesuaikan sama budget yang tadi tuh. Kalau misalnya ini 20%, berarti saya punya, kalau uangnya 1 juta, berarti saya punya 200.000 nih. 200.000 dapatnya apa aja, misalnya gitu. Kalau misalnya nggak bisa dapat sekeluarga ada 5 orang, misalnya gitu ya. Terus kita pengen nyenengin misalnya orang tua sama adik-adik. Nah, misalnya kita agak ngalah, oh pakai warna yang senada, misalnya gitu ya. Nah, itu kan juga di foto masih bagus gitu kan. Sebenarnya kita kan mau berbagi kebahagiaan kan sama orang lain gitu. Yang penting mereka bahagia, ada kita kasih baju lebaran. Apalagi kalau misalnya orang tua minta kan mungkin orang tua punya harapan di situ gitu ya. Jadi kita Betul. penuhin apa harapannya gitu. Pasti senang nanti doa yang balik ke kita tuh akan lebih banyak. Nanti pasti mama doain ya nah rezekinya makin lancar, terus usahanya makin bagus. Nah, itu kan yang kita harapkan dari orang tua gitu kan doanya. Nah, kemudian kebutuhannya usahain yang dari income bulanannya itu, dari gaji bulanannya seperti biasa aja gitu. Jadi nggak perlu ada tiba-tiba gaya hidup kita jadi meningkat nih gara-gara dapet THR gitu kan, nggak perlu. Jadi kita biasa aja yang sesuai yang sebelum-sebelumnya, dari situ kita penuhin. Tapi kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan, nah yang bertanya tadi boleh ambil dari THR tadi gitu, nyenengin orang tua dulu nggak masalah, yang penting si kebutuhannya ini udah dapat dari yang gaji bulanan itu gitu. Jangan sampai juga sih nanti jadinya berhutang gitu ya gara-gara beli baju Betul. lebaran gitu kan, pakai pay later ya, jangan juga gitu kan. Mm-mm. Jadi pakemannya itu aja, nanti diomongin, ma ini udah dibudget-budgetin sekian sekian sekian, kira-kira kita bisa beli dananya ada sekian gitu. Oke deh, Seperti baik. itu. Nah, semoga menjawab nih pertanyaan dari Mbak Marlina. Oke deh, kalau gitu kita pertanyaan terakhir nih Mbak, sebelum kita masuk ke penutup live hari ini nih Mbak. Pertanyaan terakhir adalah dari Invesya. Kalau THR diinvestasiin, idealnya berapa persen ya? Wah, berarti dia, tadi kita udah ngebahas ya Mbak, mungkin dia baru join nih. Mungkin Mbak Putri bisa bisa menjelaskan ulang lagi nih Mbak. Boleh, boleh. Jadi yang diinvestasin, kalau misalnya dari rutin bulanan kita kan minimal 10% tadi ya. Hmm. Jadi kalau misalnya ada orang yang mentok banget, ya udah minimal 10% dia masuk ke investasi gitu ya. Terus kalau dari THR berapa Mbak Putri? Kalau misalnya dari THR tadi aku kasih tipsnya adalah rumusnya 122 122. 122 itu investasi itu yang paling akhir nih sisanya. Awalnya kan kita sisihkan dulu nih zakat, sedekah, wakaf gitu ya, terus buat orang tua 20%, misalnya, terus 20% untuk melunasin pinjaman. Nah, kalau pinjaman yang nggak ada, nih kabar baik untuk teman-teman yang nggak punya pinjaman gitu kan, artinya si 122, dua yang ketiga ini kan kelewat nih, nggak ada Hmm. alokasi buat masukin pinjaman misalnya, nggak ada untuk nutupin cicilan misalnya gitu kan. Nah, ini bisa dialokasiin ke investasi tadi gitu kan. Misalnya yang tadinya 20% buat investasi, yang dari 122 investasi tuh di paling belakang ya, 20% opsional masuk investasi. Ternyata nggak punya pinjaman, berarti kan kosong nih, alokasinya masukin lagi ke investasi, misalnya kayak gitu. Seperti itu, jadi bisa 20% boleh, 10% boleh, yang penting adalah sisa dari kebutuhan lebaran, kebutuhan mudik, kebutuhan berbagi THR, misalnya kita mau bagi-bagi THR kita juga kepada saudara-saudara kita, seperti itu. Oke deh, baik. Wah, tadi pertanyaan terakhir nih, nggak terasa juga hampir 40 menit sudah nih kita dan Aping dan juga Mbak Putri menemani waktu ngabuburit Sobat Pesepeda Syariah semuanya. Wah, Masya Allah. Mungkin nih, Mbak, karena memang kita keterbatasan waktu juga nih, mungkin Mbak Putri nih, sebelum kita mengakhiri live hari ini nih, ada closing statement nggak nih, Mbak, untuk Sobat Pesepeda Syariah dan juga teman-teman yang menonton live sore hari ini? Oke, terima kasih banyak ya Sobat Pasar Modal Syariah yang sudah bersama saya dan Mbak Aping di sesi sore hari ini. Saya singkat aja bahwa kita yakin ya bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur gitu kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada saat rezeki itu udah ada di tangan kita, maka itu adalah kewajiban kita untuk mengatur, karena di dalam harta itu ada hak-hak yang perlu kita penuhi gitu kan. Salah satunya adalah hak masa kini, yaitu tadi pengelolaan keuangan itu, termasuk THR adalah hak masa kini kita. Kemudian ada hak
masa susah. Hak masa susah itu adalah hak di mana pada saat misalnya kita tidak leluasa, kita lagi sakit, itu bisa kita penuhi dengan dana darurat, kemudian dengan proteksi syariah. Nah, kemudian ada hak masa depan gitu kan. Hak masa depan ini yang bisa kita penuhi dengan berinvestasi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hak masyarakat. Nah, hak masyarakat ini kalau kita muslim, nanti sedekah-sedekah kita itu bisa untuk membantu masyarakat, kemudian pajak juga bisa untuk membantu masyarakat. Jadi itu adalah hak-hak yang perlu kita penuhi. Saat rezeki sudah di tangan, jangan lupa kita atur dengan bijak. Oke, itu aja Mbak Betul. Pi.